Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita dapat melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempelajari sosiologi kelas 11 semester ganjil bersama saya, Ibu Annisa Nikmatun Nada SPD, sebagai perwakilan dari tim teaching sosiologi. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa dan membaca Asmaul Husna. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kelompok sosial subbab berikutnya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis latar belakang dan proses pembentukan kelompok sosial secara kritis. Peserta didik mampu menjelaskan ragam kelompok sosial dan dinamikanya secara benar. Latar belakang kelompok sosial. Yang pertama yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Antar anggota kelompok sosial saling berinteraksi, saling bekerja sama, dan saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidupnya. Misalnya saja, nasi yang biasa kita makan sehari-hari. Itu merupakan hasil interaksi dan kerjasama antara petani, pedagang, hingga bisa ke tangan konsumen. Yang kedua yaitu hasrat untuk meneruskan keturunan. Hal tersebut merupakan sifat alami manusia. Seseorang dalam kelompok sosial akan menemukan pasangan, membangun keluarga, dan meneruskan keturunan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Dalam hal ini, antar anggota kelompok memiliki bagian tugas masing-masing. Misalnya saja dibentuk kelompok belajar untuk mempermudah mengerjakan tugas secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu ikatan darah atau keturunan. Ikatan darah atau keturunan disebut juga kesatuan genealogi. Hal tersebut dipertahankan melalui ikatan pernikahan, diawali dengan keluarga batih, hingga berkembang menjadi keluarga besar. Yang kelima yaitu pengalaman praktis, pengalaman intelektual, dan pengalaman emosional. Pengalaman praktis didasarkan pada aktivitas manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Pengalaman intelektual didasarkan pada akal seseorang sehingga perlu bimbingan dan arahan. Sedangkan pengalaman emosional didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Ketiga pengalaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk membentuk kelompok sosial. Selain penjelasan-penjelasan tersebut, ada beberapa latar belakang dibentuknya kelompok sosial berdasarkan kesamaan tertentu. Misalnya saja kesamaan ciri fisik, kesamaan kepentingan, dan kesamaan daerah. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai proses pembentukan kelompok sosial. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Bruce Tuckman, ahli psikologi pendidikan Ohio State University. Ada 5 proses pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu forming atau tahap pembentukan. Pada tahap forming, antar anggota kelompok mulai mengenal satu sama lain, belum mengetahui tujuan kelompok secara jelas, sehingga keterlibatan anggota kelompok masih kurang. Oleh karena itu, anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar dapat diterima dalam kelompok. Yang kedua yaitu storming atau tahap menghadapi konflik. Tahap storming, kelompok sosial mulai mengalami konflik dalam menentukan tujuan dan bersaing untuk mendapatkan status. Selain itu, pada tahap ini mulai muncul perbedaan-perbedaan yang memicu konflik. Jika konflik itu dapat dikelola dengan baik, maka kelompok sosial tersebut bisa berkembang. Namun, jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kelompok sosial tersebut bubar atau berhenti. Yang ketiga yaitu norming atau tahap pembentukan struktur. Pada tahap ini, konflik yang ada mulai mereda
setelah adanya struktur dan standar kerja. Tahap ini terdapat kesepakatan antar anggota kelompok, menyamakan persepsi, dan mampu meredam konflik yang ada serta membentuk struktur. Struktur di sini berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat semua anggota kelompok sosial. Yang keempat yaitu performing atau tahap produktivitas. Pada tahap ini, kelompok sosial mulai bergerak melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan bersama. Performing atau tahap produktivitas, anggota kelompok dapat menyelesaikan tugas dengan lancar dan efektif. Artinya, hambatan dan konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik oleh kelompok sosial. Yang kelima yaitu adjourning atau tahap pembubaran. Kelompok sosial yang tidak mampu memelihara sistem dan struktur dengan baik akan mengalami kemunduran yang berakibat pada pembubaran kelompok. Sebaliknya, kelompok sosial yang berupaya melakukan transformasi dapat tetap berkembang atau tidak bubar. Pembahasan materi berikutnya yaitu ragam kelompok sosial. Coba amati beberapa kelompok sosial yang ada di sekitar lingkunganmu, baik itu lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pasti sangat beragam. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bentuk atau ragam kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur merupakan kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan untuk mengatur anggotanya. Ciri-ciri kelompok sosial teratur yaitu memiliki prosedur keanggotaan, memiliki daftar anggota yang rinci, memiliki program kegiatan yang mengarah pencapaian tujuan, memiliki identitas kolektif yang tegas seperti memiliki nama dan simbol kelompok. Kelompok sosial teratur sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Kelompok sosial berdasarkan jumlah anggotanya, yaitu ada 2, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer menurut Cooley, yaitu kelompok yang ditandai hubungan sosial dan kerjasama yang bersifat pribadi. Sedangkan menurut Harton, kelompok primer merupakan suatu kelompok yang dapat mengenal orang lain sebagai pribadi yang akrab. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan, kelompok primer yaitu kelompok sosial terkecil dan sederhana yang hubungannya sangat erat. Contoh dari kelompok primer yaitu keluarga. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak individu yang terbentuk karena ada tujuan tertentu. Oleh karena itu, kedekatan antar anggota kelompok tidak terlalu erat dan hubungannya tidak langgeng. Contohnya yaitu para pedagang di pasar. Kelompok sosial teratur yang kedua yaitu kelompok sosial berdasarkan kedekatannya. Yang pertama yaitu ada kelompok in-group. Kelompok in-group adalah kelompok sosial yang tiap anggotanya mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok. Antar anggota kelompok saling berinteraksi sehingga muncul rasa simpati dan kedekatan secara pribadi yang erat. Misalnya saja muncul perasaan sealma mater, seprofesi, maupun sesupporter sepak bola. Yang kedua yaitu kelompok out-group. Kelompok outgroup adalah kelompok sosial yang ditandai dengan rasa antagonis dan antipati terhadap kelompok lain. Adanya perasaan antagonis atau antipati terhadap kelompok lain berubah menjadi etnosentris, yaitu menilai unsur budaya lain dengan mengacu pada budaya sendiri. Kondisi tersebut terjadi karena orang yang berada di luar outgroup dianggap tidak memiliki kesamaan minat dan tujuan. Yang ketiga yaitu kelompok sosial teratur berdasarkan struktur organisasinya. Ada 2 yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal bersifat resmi dan memiliki birokrasi yang jelas
serta memiliki peraturan yang tegas. Misalnya adalah sekolah. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang bersifat tidak resmi, tidak mempunyai struktur dan organisasi yang jelas, bersifat fleksibel. Misalnya saja teman arisan. Yang keempat yaitu kelompok sosial teratur berdasarkan interaksinya. Ada dua, yaitu kelompok referensi dan kelompok membership. 1. Kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan sekelompok yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok ini menjadi panutan atau model bagi keputusan atau tindakan seseorang. Contohnya adalah kelompok cosplay. Cosplay merupakan sekelompok yang meniru gaya berpakaian dan karakter tokoh animasi di Jepang. Yang kedua yaitu kelompok membership. Kelompok membership merupakan kelompok di mana tiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Antar anggota kelompok mengetahui dengan jelas status keanggotaan satu sama lain. Biasanya diperlukan kartu sebagai bukti keanggotaan secara resmi. Contohnya yaitu kelompok membership Alfamart. Ragam kelompok sosial yang telah saya jelaskan tadi, selain ragam kelompok sosial teratur, juga terdapat perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah perilaku yang terjadi secara spontan, tidak terorganisasi dan tidak direncanakan. Adapun jenis perilaku kolektif yaitu ada 3. Yang pertama adalah kerumunan, yang kedua publik, dan yang ketiga adalah massa. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu kerumunan. Kerumunan adalah kelompok sosial yang ditandai berkumpulnya orang hanya sebatas fisik tanpa pengorganisasian yang jelas. Ukuran utama kerumunan adalah kehadiran orang-orang yang secara fisik dan tidak ada batasan jumlah minimal atau maksimal. Interaksi antar anggota terjadi secara spontan dan tidak terduga. Adapun bentuk-bentuk kerumunan yaitu yang pertama, kerumunan bersifat sementara. Kerumunan bersifat sementara ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kerumunan kurang menyenangkan. Kerumunan ini tidak menginginkan kehadiran orang lain. Misalnya saja kerumunan orang yang sedang mengantre tiket di stasiun. Yang kedua yaitu kerumunan orang yang sedang dalam kepanikan. Kelompok orang ini secara bersama-sama menyelamatkan diri dari bahaya. Misalnya saja kelompok orang yang sedang menyelamatkan diri dari gempa. Kerumunan bersifat sementara yang ketiga yaitu kerumunan penonton. Kerumunan ini adalah kerumunan orang yang ingin melihat peristiwa tertentu. Misalnya saja kerumunan orang yang menyaksikan pertandingan sepak bola. Bentuk-bentuk kerumunan yang kedua yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial memiliki pusat perhatian dan persamaan tujuan sebagai penyalur keinginan. Misalnya saja kerumunan orang yang sedang mendengarkan khotbah. Bentuk kerumunan ketiga yaitu kerumunan yang berlawanan hukum. Ada 2 jenis yaitu ada kerumunan yang bertindak emosional dan kerumunan orang yang bersifat amoral, berperilaku menyimpang. Sedikit penjelasan perilaku kolektif yang kedua yaitu publik. Publik merupakan kumpulan individu tidak berkumpul secara fisik, tetapi interaksinya terpusat melalui alat komunikasi atau pesan berantai antar individu. Perilaku kolektif yang ketiga yaitu massa. Massa merupakan kumpulan orang yang memiliki kehendak atau pandangan sama, mengikuti peristiwa penting meskipun tidak berkumpul di suatu tempat. Misalnya saja orang yang menonton sepak bola melalui televisi masing-masing. Bahasan materi selanjutnya yaitu dinamika kelompok sosial. Kelompok sosial bersifat dinamis, artinya kelompok sosial mengalami perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi antar anggota kelompok maupun interaksi pada kelompok lainnya. Adapun aspek dinamika kelompok sosial,
Yang pertama yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan faktor penting dalam dinamika kelompok sosial. Dengan komunikasi, membantu menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Yang kedua yaitu konflik. Konflik yang terjadi dalam suatu kelompok sosial ditandai dengan ketegangan dan kesenjangan hubungan. Konflik dapat menghambat aktivitas kelompok apabila tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu kohesi kelompok. Hal ini menunjukkan ketertarikan anggota kelompok bertahan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kohesi juga dapat diartikan dengan tingkat keeratan hubungan dalam kelompok. Yang terakhir dari aspek dinamika kelompok sosial yaitu kekuatan dan pemecahan masalah. Kekuatan dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Adapun pemecahan masalah berkaitan dengan proses menyelesaikan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat dinamika kelompok sosial. Adapun faktor pendorong dari dalam kelompok yaitu yang pertama perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan menyebabkan anggota kelompok tidak memiliki tujuan yang sama. Akibatnya, anggota kelompok memilih memisahkan diri dari kelompok tersebut. Yang kedua yaitu konflik antar anggota kelompok. Konflik muncul akibat perbedaan pendirian dan ketidakcocokan antar anggota kelompok yang menyebabkan keretakan hubungan kelompok. Yang ketiga yaitu pergantian anggota kelompok. Pergantian anggota kelompok sosial dapat menyebabkan dinamika kelompok sosial. Semisalnya saja seorang pemimpin mengundurkan diri dari suatu kelompok. Hal ini akan menimbulkan keguncangan. Keguncangan yang terjadi karena anggota kelompok merasa kehilangan sosok pemimpin yang dianggap mampu menjaga dan mengatur kelangsungan kelompok sosial. Adapun faktor dari luar yang dapat mempengaruhi dinamika kelompok sosial meliputi perubahan situasi sosial, perubahan situasi ekonomi, dan perubahan situasi politik. Sedangkan faktor yang dapat menghambat dinamika kelompok sosial yaitu berupa isolasi. Isolasi merupakan kondisi menolak pengaruh dari luar kelompok. Kemudian keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan atau kondisi kelompok sehingga menolak informasi dari luar. Yang terakhir yaitu tradisi yang tetap dipegang oleh anggota kelompok sosial. Demikianlah pembahasan materi bab 1 kelompok sosial pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.